Halo kawan-kawan, kali ini kita membahas tentang sistem matriarkat. Baik buruknya sistem matriarkat atau garis keturunan berdasarkan garis ibu. Jadi garis marga, suku, dan lain-lainnya termasuk juga warisan adalah berdasarkan garis keturunan ibu. Jadi ibu mewariskan kepada anak perempuannya kepada anak perempuan lagi. Nah, satu-satunya yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, tidak salah saya ada dua, cuma satu lagi di Afrika yang berdasarkan garis keturunan ibu. Selain itu berdasarkan silsilah, artinya nama atau keturunannya dikaitkan dengan ayah semuanya, ayah atau laki-laki. Nah, di sini ada saya bahas sedikit baik buruknya tentang sistem matriarkat itu. Kenapa saya ingin membahas itu? Karena itu memang daerah kelahiran saya, dari Minangkabau sana. Jadi kawan-kawan yang di luar dari Minangkabau mungkin terkenal dulunya dengan sistem atau sinetron Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi, punya banyak istri. Dia di Datuk-Datuk itu punya banyak istri. Jangan laki-laki banyak istri. Kalau dulu banyak, 1, 2, 3 sampai 10, tapi tidak pakai semua. Kalau setelah agama Islam masuk, kabarnya itu cuma dipakai 4. Jadi kalau dia ingin istri lagi, ceraikan 1. Itu gampang dulunya laki-laki. Nah, tapi jangan salah, perempuan pun pada zaman itu banyak punya suami. Dipakai semua? Tidak, maksudnya bisa-bisa satu orang perempuan dalam masa hidupnya punya 10 orang suami. Lah, begini, ini serunya begini. Kawan-kawan yang dari luar, dari suku Minangkabau, atau yang udah lahir-lahir sekarang, tidak lagi. Ini kita berbicara tentang masa dulu. Dan sekarang pun nenek-nenek ada di kampung itu banyak punya suami, mungkin anak pertama ini suaminya, anak kedua ini suaminya, anak ketiga, anak sampai 9 berbeda-beda. Kenapa hal itu terjadi? Inilah yang akan kita bahas sedikit. Tapi ini dulu, sekarang udah jauh berubah, berbeda lagi sekarang. Jadi kalau dulu memang begitu aja, seorang laki-laki nikah, kawin, dia datang ke rumah. Nah, sekarang pun masih begitu, tapi udah berbeda lah. Kita berbicara zaman dulu. Seorang laki-laki Minangkabau menikah atau kawin dengan seorang perempuan, dia akan naik ke rumah dan bertempat tinggal di rumah perempuan itu, di rumah godang, di rumah gadang itu. Nah, di situ dia bercokol. Artinya di situ orang itu hidup. Itu situasinya kita bayangkan dulu bagi kawan-kawan yang di luar, yang di luar Minangkabau. Nah, disitulah dia beranak pinak, segala macamnya. Kemudian dia cuma datang bawa pakaian saja ke situ, bawa pakaian di badan. Makanya dalam adat Minang ada namanya mengisi sesudut. Jadi kalau seorang laki-laki ingin kawin dengan seorang perempuan, dia harus isi dulu sesudut. Ada sistem begitu. Isi dulu sesudut, maksudnya harus dibelikan tempat tidur, dibelikan ini di samping mahar untuk satu kamar sama orang itu nanti setelah menikah untuk beristirahatnya. Nah, ini di sini dia sistem matriarkat itu berperan. Untung ruginya, rugi laba atau laba ruginya. Ada keuntungannya, ada kerugiannya. Kalau si perempuan sudah muak melihat laki-laki itu, muak dia gampang. Dia bungkus pakaian laki-laki itu, dia ikat, kemudian dia lempar, diusir lagi laki-laki itu, dilempar dari rumah godang itu. Keluar kau dari sini, pergi keluar dari sini. Nah, pada saat itu si laki-laki udah menalak cerai. Artinya orang itu udah cerai. Dan anak-anak yang ditinggalkan oleh keluarga itu, misal 2, 3, itu diasuh oleh perempuan. Kenapa? Karena ini untungnya lagi, perempuan yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki pada zaman dulu itu mempunyai hak waris di rumah gadang atau hak waris pusaka, sawah, dan lain-lainnya, sehingga dia tidak akan kelaparan dengan anak-anak yang suaminya diusirnya. Sepertinya seakan-akan seolah-olah dia yang menceraikan suaminya. Oke, ini satu. Keuntungannya itu, kerugiannya gampang sekali perempuan mengusir laki-laki di Minangkabau. Kalau ke zaman dulu seperti itu, laki-laki ini akan pergi, mau kawin lagi, mau apa, nanti kita bahas lagi. Nah, si perempuan ini setelah bercerai dengan sistem syarat syariah Islam misalnya kan, dia pingin dengan laki-laki lain misalnya kan, dia tinggal pinang. Meminang itu bisa jadi dari perempuan, bisa juga meminang. Itulah kekuatan
wanita atau perempuan atau bundo kandung di Sumatera Barat yang berlaku pada zaman dulu. Dia boleh nikah lagi dia dengan satu lagi, naik lagi laki-laki itu ke sini, punya anak, dan kemudian si wanita bosan, bungkus lagi pakaian, karena laki-laki itu kan bawa pakaian aja ke situ. Apapun yang dibelikannya dia tinggal di situ. Apapun yang diberikan kepada perempuan itu tinggal di situ. Dia bungkus pakaiannya, terlaku lagi senang. Pergi kau di sini, saya sudah muak. Pergi dari situ, anak dua tinggal. Diasuh oleh perempuan. Tidak ada masalah karena perempuan ini punya hak waris, pusaka, sawah dan ladang yang banyak yang bisa memberi makan dia dengan 4 anaknya. Pingin dia ada lagi, kawin lagi dengan satu lagi. Oke, ini topik kita. Untung ruginya begitu. Ambil kesimpulan sama kawan-kawan. Untungnya dia tidak akan tersia-sia. Tapi ruginya sebenarnya terlalu gampang oleh perempuan atau wanita-wanita dulu untuk mengusir laki-laki. Ya, memang kadang-kadang hal itu untungnya ada lagi sebenarnya. Laki-laki yang semena-mena yang tidak menguntungkan juga diusir. Itu keuntungan, ada kerugian. Itu terserah pemirsa semua. Laki-laki seperti sinetron Datuk Maringgi, laki-laki yang punya jabatan, laki-laki yang punya kekayaan, bisa punya istri 1. Kemudian dia udah bosan atau ingin nambah lagi, dia udah 4 istrinya, rata-rata 4. Nah, kejadian memang kakek saya 4 istrinya, cucunya 18, anaknya 18, cucunya sekarang udah 30-an dulunya. Kemudian cicit atau piut atau cucung atau apalah nama setelah cucu anak cucunya itu, udah banyak sekali. Itu kakek saya 4 istrinya. Dan laki-laki begitu juga. Dia keempat ini, dia pingin lagi 1 lagi. Dia datang ke situ. Atau memang dia diusir. Kan kemungkinannya dia diusir atau keluar dari rumah itu. Itulah ceritanya sebenarnya. Tapi ceritanya seperti Datuk Maringgi itu. Jadi kita ceritakan kalau dia diusir kan udah ada tadi yang perempuan ngusir. Kalau dia karena dia kaya, ganteng dan segala macam. Datuk Maringgi kan tidak ganteng tapi kaya, tentu saja perempuan mau. Tapi karena dia yang bosan atau ingin tambah lagi, dia harus ceraikan 1. Dipilihnya lah itu mana yang tidak disukainya. Udah, kau ceraikan aku, kau cari suami yang lain. Nah, itu kejadian banyak seperti itu. Memang kenyataannya seperti itulah dulu dan zaman-zaman dahulu itu. Nah, sekarang kerugiannya ada tetap laki-laki yang miskin. Lelaki yang miskin ataupun lelaki kaya dulunya kemudian miskin setelahnya itu. Rata-rata dulu laki-laki yang tua, bangka atau lemah, yang tidak bersemangat lagi, yang tidak ada kekayaannya lagi, meninggalnya di surau. Karena rumah gadang tempat dia dilahirkan, rumah ibunya itu udah ada sumando atau suami ipar-ipar dia, suami adiknya, suami kakaknya di situ beranak pinak. Dia tidak mungkin tinggal di situ karena udah tua. Karena memang tidak dibolehkan lagi tinggal di situ. Akhirnya dia tidur di surau. Anak-anaknya tidak mau mengurus dia karena banyak-banyak diterlantarkan, dan anak-anaknya pun kan bersama ibunya. Jadi buah si malangkama kepada laki-laki. Rata-rata meninggal di surau, musola ataupun masjid. Karena yang laki-laki tua itu bercokol tidurnya di masjid atau di surau lagi dan meninggal di situ tersia-sia dulu. Sekarang tidak lagi, sudah diurus anak-anaknya. Kalau yang zaman dulu rata-rata yang meninggal rata-rata kan di surau, di masjid, disolatkan di situ langsung dikubur. Begitu kawan-kawan. Itu sedikit cerita tentang zaman dulu di kampung saya. Kalau sekarang berbeda kawan-kawan ya. Demikian sedikit. Mudah-mudahan ada pencerahan, ada manfaatnya ya. Terima kasih.